Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu untuk belajar bersama bagian firman Tuhan untuk Shine Fellowship Bible Study kita. Dan kali ini kita akan kembali melihat pembahasan di dalam kitab Ayub. Kita beberapa minggu yang lalu saat memasuki Natal dan Tahun Baru, kita sedikit break atau ambil jeda dari pembahasan ayat per ayat, pasal per pasal dalam pembahasan perjanjian lama untuk kitab Ayub. Dan kali ini kita akan melanjutkan di pasal yang ke-6. Kita akan masih melihat bagaimana dialog dan pembicaraan antara Ayub dan teman-temannya mengenai pergumulan, musibah, dan penderitaan yang Ayub alami, dan bagaimana anggapan dan pandangan mereka terhadap hal itu. Dan kita akan lihat hal ini lebih jauh, bagaimana percakapan ini berlanjut. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah yang terus Allah tunjukkan dan nyatakan di dalam kehidupan kami. Meskipun dengan berbagai pergumulan, berbagai hal yang kami hadapi di hadapan kami, tetapi Tuhan, Engkau telah menunjukkan diri-Mu adalah Allah yang setia. Bapa, kami berdoa saat kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami. Bantu kami untuk mengerti maksud-Mu dan berikan kami kekuatan untuk kami boleh melangkah di dalam ketaatan. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara, kita akan melihat dari Ayub pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7, kita akan melihat bagaimana Ayub menanggapi komentar dan tuduhan dari Elifas yang dia kemukakan di pasal yang ke-4 dan pasal yang ke-5 yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Dan saudara, kalau kita lihat kembali di pasal yang ke-4 dan pasal yang ke-5, di sana Elifas menanggapi apa yang sudah Ayub ungkapkan di pasal yang ke-3, keluh kesahnya yang dia angkat di sana. Saudara, pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7 ini, jika kita melihat ada 2 poin besar, kita akan hanya melihat pasal yang ke-6 kali ini, tetapi saya ingin merangkum bahwa ada 2 hal besar yang bisa kita lihat di kedua pasal ini. Pasal yang ke-6, Ayub menunjukkan bahwa keluh kesahnya yang ia sampaikan itu adalah hal yang menurut dia bisa dibenarkan. Dan kemudian nanti di pasal yang ke-7, dia ingin menunjukkan bahwa penderitaan itu nampaknya bagi dia sesuatu yang tampaknya tidak terhiburkan, bahwa begitu mendalam hal itu bagi dia. Nah, di pasal yang ke-6 ini kita akan lihat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4 terlebih dahulu. Kita lihat ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-4 terlebih dahulu. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Nah, Ayub menjawab komentar Elifas ini yang menuduh bahwa semua musibah yang Ayub alami itu karena Ayub telah berdosa dan bahwa semua itu adalah teguran dan hukuman dari Allah. Nah, Ayub merasa bahwa apa yang dialami itu begitu berat sehingga keluhan itu keluar dari mulutnya. Terkadang kita mengalami hal yang serupa, hal yang mirip, bahwa ada pencobaan, ada tantangan, ada beban yang begitu berat, sehingga kita menyatakan atau mengungkapkan hal-hal yang begitu mengagetkan bagi orang lain saat kita merasa begitu tertekan atau begitu berduka. Nah, tanggapan pertama Ayub terhadap perkataan Elifas adalah dengan mengungkapkan bagaimana besarnya penderitaan itu. Elifas hanya memperburuk penderitaan Ayub dengan analisis yang memang bermaksud baik, tetapi salah tentang masalah dan pergumulan yang Ayub alami. Satu hal yang perlu kita simak di sini bahwa kita mungkin merasa ini hanya ungkapan perasaan Ayub, tetapi komentar-komentar Elifas itu sendiri ditegur oleh Allah nantinya di bagian akhir dari kitab Ayub ini. Nah, di sini Ayub mengakui bahwa perkataannya memang gegabah, tetapi ia kemudian menjelaskan bahwa itu karena kesedihannya yang amat berat. Perhatikan apa yang dia katakan. Hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Bahwa menurut Ayub, dia mengatakan hal itu karena apa yang dia lihat dan dia alami. Mungkin bisa kita katakan dia menyampaikan itu secara spontan. Nah, di ayat yang keempat dikatakan, anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya dihisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Ayub menjelaskan bahwa penderitaannya begitu dalam dan kata-katanya begitu gegabah. Itu karena dia merasa bahwa serangan yang datang kepada dirinya itu dari Tuhan. Dia katakan karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku. Mengapa ini penting untuk kita simak? Karena inilah yang membuat pergumulan hati Ayub menjadi begitu berat. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, hidup dalam kesalehan, tetapi kemudian mengalami hal yang berat seperti ini. Sehingga sukar bagi Ayub untuk mengerti bagaimana semua keadaan ini terjadi kepada dirinya. Semua musibah ini menimpa dia. Lalu di ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya, semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Ayub memakai ilustrasi ini atau perumpamaan di sini untuk menggambarkan mengapa dia mengeluh sedemikian pedihnya, baik di pasal yang ketiga maupun yang sekarang kita lihat ini. Dia mengatakan bahwa meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda atau melenguhkah lembu dekat makanannya. Artinya apa? Bahwa bagi Ayub tidak mungkin ada keluhan jika semua itu tersedia dengan baik, jika apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi penghidupannya berjalan dengan baik. Nah, Ayub tidak akan mengeluh jika dia tidak mengalami musibah. Lalu dia mengatakan bahwa dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam atau apakah putih telur ada rasanya? Ayub di sini menggambarkan perkataan Elifas itu terasa baginya seperti perkataan yang lemah, yang tidak berasa, yang tawar, yang hambar, dan tentunya tidak memberikan manfaat atau kekuatan apapun kepada Ayub. Nah, sampai di sini kita mungkin menganggap bahwa Ayub adalah orang yang tidak suka terhadap teguran atau nasihat.
Tetapi jika kita lihat lebih dalam, maka nanti kita akan menemukan di pasal ini juga bahwa Ayub bukanlah orang yang keras kepala atau yang anti terhadap nasihat. Yang menjadi persoalan di sini bukan isi dan kebenaran dari nasihat Elifas itu, tetapi prasangka dari Elifas itu yang ada di balik nasihat yang dia berikan, yang menjadi keberatan dari Ayub. Kemudian jika kita lihat dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13, Ayub melanjutkan perkataannya ini, ayat 8 hingga ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukan aku, kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan, sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Saudara, perhatikan baik-baik bahwa di sini mirip dengan apa yang sudah dia sampaikan sebelumnya di pasal yang ketiga, di mana dia menyesali hari kelahirannya. Di sini Ayub menyesali kehidupannya. Dia bahkan seolah-olah meminta untuk Allah mengambil nyawanya di sini. Dia katakan, kiranya Allah berkenan meremukan aku, kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Karena ini saking berat apa yang dia alami. Lalu di ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Kita bisa melihat bagaimana keputusasaan Ayub di sini. Di sini kita belajar untuk melihat bahwa kita perlu berhati-hati untuk menarik kesimpulan terhadap apa yang kita alami atau pergumulan yang sedang kita hadapi. Ayub dalam keputusasaannya berharap agar Allah mengambil nyawanya. Tetapi kita akan melihat bahwa gambaran besar serta akhir dari kisah Ayub ini akan sangat berbeda dengan keluhannya ini. Kita belum atau tidak melihat akhir dari pergumulan yang kita alami. Tetapi kita perlu mengerti bahwa Allah sedang dan terus bekerja menggenapi rencananya bagi kita. Kesimpulan yang Ayub tarik di sini bahwa karena dia belum melihat apa yang Allah sediakan baginya di kemudian hari. Nah, satu hal yang perlu kita sadari, saudara, bahwa Allah tidak membuka semua rencananya bagi kita. Dan dia mungkin tidak menyatakan kepada kita apa yang akan dia lakukan. Karena Allah ingin menyatakan dirinya, pribadinya kepada kita. Untuk kita mengenal dia, percaya kepada dia, dan mengasihi dia dengan benar. Bahwa melihat dia sebagai Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, dan juga Bapa surgawi yang penuh kasih. Nah, mengenai permintaan Ayub ini, saudara, dia mengatakan bahwa kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukan aku, kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Saya di sini mengutip dari George Campbell Morgan. Dia memberikan komentar demikian. Ketika jawaban untuk pergumulan itu tidak datang dan sebaliknya kita mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, maka marilah kita mengingat kembali kisah Ayub ini dan tetapi yakin bahwa akan ada penjelasan untuk semua itu. Dan ketika hal itu datang, kita harus bersyukur kepada Allah bahwa Dia tidak selalu memberikan apa yang kita minta saat kita sedang kalut. Saudara, di sini secara sederhana saya ingin menyampaikan bahwa atau ingin menerjemahkan hal ini lebih jauh, bahwa terkadang kita perlu bersyukur saat kita merenungkan kembali. Mungkin kita melihat bahwa ada banyak hal yang kita bersyukur di mana Allah tidak menjawab itu. Karena kita tahu bahwa apa yang kita minta itu tidak sejalan dengan kehendak Allah. Dan justru di dalam kekalutan, di dalam pikiran kita yang sedang kacau, terkadang kita minta hal-hal yang justru tidak menjadi berkat bagi kita. Dan kita bersyukur bahwa Allah adalah Allah yang maha tahu, dan Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Sehingga sebagai seorang Bapa yang baik, Dia tidak selalu memberikan apa yang kita minta, tapi Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, memberikan apa yang menjadi hal yang akan menolong kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Dia. Kita mungkin bergumul dalam doa-doa kita. Dan mungkin karena sudah ada hal yang begitu lama yang kita doakan, dan mungkin kita melihat Allah belum menjawabnya. Tetapi ada alasan mengapa Allah belum mengangkat pergumulan kita. Karena ingat, Allah sedang bekerja menguatkan dan mempersiapkan hati kita. Dan mengajari kita sesuatu yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Saudara, kita bandingkan dengan Amsal pasal 3 ayat 5 dan ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini yang harus kita pegang di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, di dalam semua tantangan dan hal-hal berat yang ada di depan kita. Bahwa kita percaya kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati. Dan kita jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, karena kita mungkin hanya melihat apa yang di depan kita, tapi kita tidak melihat apa yang jauh yang Allah sedang persiapkan di sana. Kemudian kita perlu mengakui Dia dalam segala laku kita, mengingat dan memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Dan dari situlah Dia meluruskan jalan kita.
Mungkin ada yang berkata bahwa semua hal yang disampaikan ini manis dan terdengar rohani. Tetapi bagaimana dengan kenyataan yang sedang kita hadapi? Ini juga menjadi pergumulan Ayub. Ingat bahwa Allah mengenal hati kita lebih dari kita sendiri. Dia tahu pergumulan dan kerinduan hati kita. Dan kita perlu ingat bahwa perkenanan yang dia berikan tidak tergantung kepada upaya dan kelayakan kita. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang memberkati kita dengan kasih karunia. Prinsip kasih karunia yang berlaku. Terkadang banyak orang terjebak dengan pemikiran bahwa mereka harus mengupayakan perkenanan Tuhan dengan usaha mereka sendiri. Tapi justru akhirnya itu membawa mereka kepada satu kehidupan yang penuh dengan tekanan, penuh dengan beban. Berita Injil adalah ini, bahwa inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Dan juga Paulus menulis di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan bentuk dari penyataan kasih karunia Allah ini, terutama dengan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, harusnya menjadi penghiburan yang menguatkan hati dan pikiran kita. Kembali kepada Ayub pasal 6, saudara. Kita lihat di ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-23. Di sini dikatakan demikian. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan yang maha kuasa. Saudara-saudaraku, tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau, dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamat-amatinya, dan rombongan dari Sheba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku. Ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkanlah aku dari tangan musuhku, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim. Saudara, di sini Ayub kembali menunjukkan keluh kesahnya terhadap sikap teman-temannya, meskipun yang berbicara terlebih dahulu adalah Elifas, tetapi di sini nampaknya dengan teman-temannya yang lain itu diam, menunjukkan bahwa mereka sepakat dengan apa yang Elifas katakan. Dan di sini Ayub menunjukkan atau mengatakan bahwa mereka seperti orang yang tidak bisa diharapkan, terutama saat Ayub sedang ada di dalam pergumulan. Ini juga menjadi teguran bagi sahabat-sahabatnya. Lihat ayat yang ke-14. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan yang maha kuasa. Ini adalah sebuah pesan yang kuat yang mengajarkan kepada kita bahwa mengasihi Allah diwujud nyatakan dengan mengasihi sesama. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Nah, perhatikan bagaimana Ayub menggambarkan sahabat-sahabatnya di sini. Ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Saudara-saudaraku, tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamatinya, dan rombongan dari Sheba mengharapkannya, tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku, ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Gambaran ini memberikan kesan bahwa pada awalnya mereka nampaknya menjanjikan atau meyakinkan untuk menjadi orang-orang yang bisa memberikan penghiburan dan kekuatan kepada Ayub, yang menyegarkan hatinya. Tetapi kemudian mereka tidak menolong sama sekali. Mereka seperti air yang surut dan kering pada musim kemarau. Saya mengutip dari Meyer. Dia mengatakan bahwa betapa bedanya kasih dan persahabatan yang Yesus tunjukkan. Bukan seperti sungai yang kering di musim kemarau, tetapi seperti sumur dari mata air yang memancar dari dalam hati untuk selama-lamanya. Lalu di ayat yang ke-22 dan 23. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkan aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim. Ayub tidak menuntut hal-hal yang luar biasa atau yang besar dari sahabat-sahabatnya. Yang dia harapkan hanya sebuah penghiburan dan bukan tekanan dari tuduhan-tuduhan mereka. Ini mengajarkan kepada kita untuk kita perlu berhati-hati dan melihat kondisi dari orang lain saat kita berbicara kepada mereka. Kita perlu untuk belajar menjadi sahabat yang bisa memberikan penghiburan bagi saudara seiman kita. Ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-30. Kita lihat ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-26 terlebih dahulu. Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu?
apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Ayub menjelaskan di sini bahwa dia bukan menjadi orang yang menolak teguran atau nasihat seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Tetapi di sini yang dia kritik adalah sikap dan cara pandang dari sahabat-sahabatnya itu, bahwa musibah yang dia alami menurut mereka adalah hukuman dari Yang Maha Kuasa. Dan di sini nampaknya mereka tidak mencoba untuk memahami dengan benar keluh kesah Ayub. Ini sikap yang perlu kita waspadai, saudara. Bahwa terkadang mudah bagi kita dan cenderung untuk memberikan penilaian kepada orang lain tanpa melihat lebih jauh apa yang dialami oleh orang itu. Ingat bahwa ini bukan berarti kita mengabaikan prinsip kebenaran dan hanya sekedar untuk memaklumi kesalahan, tidak. Tetapi perhatikan bahwa dalam kasus Ayub ini, meskipun prinsip-prinsip kebenaran yang diangkat oleh sahabat-sahabatnya ini benar, tetapi yang menjadi persoalan adalah keadaan yang Ayub alami adalah tidak seperti yang mereka nilai dan pikirkan. Saya ingin membawa hal ini lebih jauh atau menarik hal ini lebih jauh. Bahwa ini bukan berarti kita tidak menegur orang lain. Tetapi kita perlu ingat bahwa bagaimana kita menyampaikan itu. Orang Kristen bukan saja melihat atau memperhatikan pesannya, tetapi bagaimana menyampaikan pesan itu. Ada ruang di mana ada teguran yang keras harus diberikan. Ada teguran di mana satu ketegasan itu diperlukan. Tapi kita perlu berlaku bijak dalam melihat itu. Bahwa mengetahui kebenaran harusnya menjadikan kita menjadi orang yang lebih menunjukkan belas kasih dan pengertian. Memang, kembali, selalu ada ruang yang jelas bagi teguran yang benar. Dan hal ini harus dilihat dan ditimbang dengan bijak. Di sini Ayub menantang Elifaz dan juga sahabat-sahabatnya yang lain untuk membuktikan kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Sehingga mereka menuduh dia demikian. Dia mengatakan, ajarilah aku maka aku akan diam. Dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Perhatikan bahwa dia menantang mereka untuk membuktikan hal itu. Nah di sini saudara, kembali saya juga ingin memberikan sebuah pagar. Terkadang ada orang yang saya ingin membuat sebuah keseimbangan di sini. Bahwa terkadang ada orang yang mungkin hidup tidak takut akan Tuhan, melakukan kesalahan dan mengabaikan dosa. Dan kemudian saat teguran itu diberikan mengatakan bahwa jangan menghakimi. Ingat saudara bahwa Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa kita jangan menghakimi. Tetapi juga Alkitab berbicara tentang bagaimana memberikan penilaian penghakiman yang benar. Bahwa saat kita melihat keadaan sekeliling kita, otomatis kita memberikan sebuah penghakiman atau penilaian terhadap sesuatu. Dan di sini dua sisi ini harus kita lihat dengan bijak dan seimbang. Bahwa kita tidak memberikan penilaian atau penghakiman yang salah dan gegabah, tetapi juga bagi kita saat di dalam posisi di mana harus ditegur, kita perlu untuk membuka hati, merendahkan hati kita untuk menerima teguran itu. Dan melihat bahwa Allah berbicara juga melalui saudara seiman, pemimpin rohani, dan terutama lewat firman-Nya saat firman itu datang dan menegur kita. Lalu saudara di ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30 di sini. Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang berpalinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu, berbaliklah. Janganlah terjadi kecurangan, berbaliklah aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Bagi Ayub, sikap sahabat-sahabatnya adalah seolah seperti orang yang membuang undi atas anak yatim dan yang memperlakukan sahabatnya sebagai barang dagangan. Dia mengatakan bahwa apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Pada bagian awal pesan ini, Ayub sudah memakai ilustrasi tentang makanan untuk menggambarkan perkataan Elifaz. Di pasal yang keempat dan pasal yang kelima, di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dari pasal yang ke-6 ini, di sini Ayub seolah mengatakan bahwa perkataan Elifaz itu seperti sebuah bencana baginya. Bahwa dari percakapan awal antara Ayub dan Elifaz ini kita perlu belajar untuk menjadi sahabat yang baik bagi saudara seiman kita, terutama saat mereka sedang berada di dalam pergumulan. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita perlu mengerti bahwa di dalam kesukaran, di dalam pergumulan, kita perlu untuk memberikan penguatan. Kita perlu untuk memberikan dorongan kepada orang lain, kepada saudara seiman, untuk tetap setia di dalam Tuhan, mengarahkan mata dan hati mereka kepada Kristus. Dan dari semua ini saudara, kita bisa belajar teladan yang Kristus berikan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dan Kristus membuktikan itu. Bahwa dia menyerahkan nyawanya bagi mereka yang percaya kepada dia. Saya ingin menutup dengan sebuah himne di sini saudara. Saya akan membacakan sebuah himne yang ditulis oleh Joseph Scriven pada tahun 1855. Dia waktu itu sedang berada di Kanada dan dia menulis
puisi ini untuk memberikan penghiburan bagi ibunya yang berada di Irlandia. Dan puisi yang dia tulis ini menjadi satu himne yang terkenal dengan judul What a Friend We Have in Jesus. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Yesus kawan yang sejati. Himne ini berbunyi demikian. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh betapa kita susah dan percuma berela bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya, ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang baka, ia mau menghibur kita atas doa padanya. Saudara, Kristus adalah kawan dan sahabat kita. Dia adalah Tuhan yang menebus kita. Dan dia adalah Allah yang mengasihi kita. Kita belajar bahwa saat di dalam pergumulan kita datang kepada dia, percaya kepada perkenanannya, percaya kepada kasih karunia-Nya, dan berjalan di dalam ketaatan kepada dia. Minta Roh Kudus untuk menolong kita untuk melihat kasih karunia Allah. Dan dari situ kita berangkat untuk berjalan di dalam ketaatan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Allah izinkan kami belajar dari firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman ini, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus tidak terbatas untuk menunjukkan lebih jauh apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi. Bantu kami Tuhan untuk percaya kepadamu, melangkah di dalam iman dan yakin bahwa Engkau mempersiapkan kehidupan kami, Engkau memproses kehidupan kami untuk membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau menolong kami untuk bisa menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi saudara-saudara seiman, di mana kami boleh mendoakan mereka, menguatkan mereka, dan menolong mereka yang ada di dalam pergumulan, yang merasa tertekan, yang ada di dalam penderitaan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan menolong kami dalam masa-masa yang kami alami saat ini dengan pergumulan pandemi yang ada. Tuhan kuatkan hati dan pikiran kami. Kami juga berdoa perlindungan Allah ada bersama dengan setiap kami. Kami berdoa Tuhan bersama dengan setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, menaikkan permohonan untuk dengan belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau boleh menolong agar pandemi ini segera berlalu, di mana kami boleh kembali bersekutu, beribadah, berkarya, bekerja, melayani dengan lebih leluasa. Bantu kami di dalam sepanjang kehidupan kami, tuntun pimpin dan sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.